Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fariha Novianti Putri dari Prodi Ilmu Hadis 2 2018 mau menjelaskan tentang penyebab hadis-hadis itu bertentangan untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih hadis yang diampu oleh Bapak Makrus. Langsung saja ya, kita simak videonya. Penyebab hadis mukhtalif. Ada 4 faktor yang menyebabkan hadis-hadis tampak saling bertentangan, yaitu yang pertama, faktor internal hadis, yakni menyangkut internal redaksi teks hadis yang memang terkesan bertentangan. Jika kontradiksi ini benar-benar terjadi, maka biasanya karena hadis tersebut ada cacat yang menyebabkan hadis tersebut menjadi lemah. Yang kedua, faktor eksternal, yakni faktor yang disebabkan oleh konteks di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis dan kepada siapa beliau berbicara. Biasanya hadis yang tampak pertentangan seperti ini masih bisa dikompromikan dan diletakkan sesuai dengan konteks masing-masing. Yang ketiga, faktor metodologi, yakni berkaitan dengan proses dan cara seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian hadis dianggap bertentangan dengan hadis lain atau dengan akal ilmu pengetahuan karena hadis tersebut dipahami secara tekstualis. Yang keempat, faktor ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau mazhab seseorang ketika memahami suatu hadis. Suatu hadis dinilai bertentangan dengan hadis atau ayat tertentu yang menjadi dasar ideologi mazhab atau alirannya tertentu. Yang kedua, sebab-sebab ikhtilaf hakiki. Ikhtilaf hakiki adalah pertentangan tidak terjadi pada sumbernya Nabi Muhammad SAW, tetapi pada nasak sari. Berikut ini adalah sebab-sebab ikhtilaf hakiki, ada 2, yaitu yang pertama adalah nasak dalam hukum syara. Al-nasi selalu bertentangan dengan mansuk, baik nasak syari maupun ghairu syari. Yang kedua, perbedaan rawi dalam menghafal. Misalnya, para sahabat bertanya tentang suatu hal kepada Nabi Muhammad SAW menjawab, dan mereka menjawab sabda Nabi Muhammad SAW yang merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun mereka lupa dengan pertanyaannya sehingga mereka memahami hadis secara umum yang pada akhirnya menjadi bertentangan dengan hadis lain. Sesungguhnya pertentangan tersebut tidak akan terjadi jika pertanyaan dan jawabannya sama-sama diketahui. Menurut Imam Syafi'i, terkadang perawi hadis meriwayatkan hadis yang merupakan jawaban dari suatu pertanyaan yang ia tidak diketahui. Dalam menyikapi pertentangan kedua hadis tersebut, para ulama menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama al-jam'u. Hadis yang pertama berkaitan dengan kondisi kaum muslimin pada awal kemunculan Islam, untuk menunjukkan telah berlalunya waktu terlarang untuk sholat dengan terbenamnya matahari, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan
untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib sebagai pertanda bahwa waktu tersebut sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat fardu. Kemudian setelah itu kaum muslimin terbiasa untuk menyegerakan sholat fardu di awal waktu agar tidak terlambat untuk melaksanakannya di waktu yang utama. Maka sholat 2 rakaat sebelum maghrib pun tidak dilakukan. Dengan demikian, hadis kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tidak bisa dijadikan hujjah untuk menafsirkan kesunahan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Yang kedua, at-tarjih. Dilakukan dengan cara memandang dari sisi itsbat dan nafsinya. Hadis pertama dianggap sebagai hadis yang menetapkan atau mengisbat kebolehan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan hadis yang kedua dianggap sebagai hadis yang nafi kebolehannya. Maka jika ada 2 hadis, yang satu musbit dan satu nafi, yang didahulukan adalah hadis yang musbit, karena boleh jadi menafsirkan kesunahan sholat tersebut tidak mengetahui apa yang diketahui oleh yang menetapkan kesunahannya. Yang ketiga, an-nas. Pendapat nasa ini tidak perlu dianggap karena merupakan pendapat yang tidak berdasar. Nah, sekian dari penjelasan dari saya mengenai tentang apa saja sih yang menyebabkan hadis-hadis itu bertentangan. Dan di dalam video tersebut, saya juga sudah memberikan satu contoh mengenai hadis yang bertentangan. Sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pengucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.